Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini siang tanggal 24 Oktober 2023 kita dapat berkumpul di ruang meeting dalam kegiatan desiminasi budaya positif modul 1.4 untuk calon guru penggerak dari program aksi nyata saya ya, yang insya Allah akan segera saya paparkan kepada Bapak Ibu semuanya apa saja yang akan kita pelajari dalam budaya positif ini. Kemudian yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, yang saya hormati terlebih dahulu untuk rekan sejawat saya Ibu Rita Juliani selaku Wakil Kurikulum yang juga mewakili kepala sekolah yang tidak bisa hadir pada siang hari ini. Yang kedua kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya yang luar biasa ikut bergabung dalam kegiatan pada siang hari ini. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini mendapatkan manfaat, ilmu dan berkah khususnya bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja tentang pemahaman desiminasi budaya positif modul 1.1 dari saya calon guru penggerak Kota Batam Angkatan 9 BPP Kepulauan Provinsi Kepulauan Riau. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama adalah mengenalkan pemahaman kepada kita bersama bahwa mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma, stimulus respon dan teori kontrol. Kemudian ada teori 3 motivasi perilaku manusia, yaitu dari motivasi internal dan eksternal. Kemudian ada keyakinan kelas yang sudah juga saya sosialisasikan kepada anak-anak dalam kelas. Kemudian ada hukuman dan penghargaan. Kemudian apa 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita miliki, dan 5 posisi kontrol guru dalam segitiga restitusi. Yang ini adalah menjadi poin penting bagi kita seorang guru, bagaimana cara kita menyelesaikan masalah siswa. Yang kedua adalah tujuannya adalah menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang kedua adalah menyusun langkah-langkah strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Nah, di sini ada perlunya Bapak Ibu, di sini ada semuanya adalah wali kelas. Kami berharap bisa berkolaborasi untuk bisa menyampaikan nanti kepada siswa kelasnya untuk membuat sebuah keyakinan atau kesepakatan kelas. Yang terakhir adalah bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Baik, ada pertanyaan pemantik ya yang berkaitan dengan ini, tapi kita harus mengetahui terlebih dahulu dari tujuan pendidikan yang sudah sebelumnya saya sampaikan dari ketika kita pertemuan dari modul 1.1, 1.2 bahwa tujuan pendidikan menurut KHD atau Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntut anak dalam segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka mendapat atau mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik mereka sebagai seorang individu maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi seorang pendidik itu menuntut tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak. Anak itu seperti ibaratnya sebuah tanaman. Selaku guru, kita hanya perlu memupuk, yang menyiraminya, merawatnya. Kalau kodrat dia tumbuh pohon padi, tanaman padi, dia akan tumbuh padi. Kita tidak bisa merubah akan menjadi tanaman jagung dan lain sebagainya. Itulah dari tujuan pendidikan. Mereka akan subur dengan cara apa? Kita pupuk, kita siram, kita rawat dengan baik. Itulah kodrat kita seorang guru, yaitu menuntut anak. Pertanyaan pemantik, Bapak Ibu kami berharap bisa menyatakan setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju tidak? Dengan hukuman akan mendisiplinkan anak. Setuju? Tidak setuju ya? Sepakat tidak setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju? Tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Baik, nanti
kita akan perdalam lagi. Apakah benar memberi penghargaan merupakan motivasi belajar anak? Tapi boleh nggak Bapak Ibu saya meminta responnya? Kenapa Bapak Ibu tidak setuju bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Bisa dikasih mikrofonnya satu, mungkin tanggapan dari Bapak Ibu guru. Kenapa Bapak Ibu tidak setuju bahwa menghukum itu tidak mendisiplinkan anak? Silakan yang memberikan tanggapan. Baik. Izin Bu Siti, mungkin dari saya menyatakan tidak setuju karena memang sejauh ini kita sudah coba beberapa hukuman yang ringan, tapi menurut mereka ya kalau hukumannya cuma seperti itu apa salahnya diulang lagi. Jadi tantangan untuk mereka semakin dihukum sepertinya akan semakin diulang. Jadi lebih baik ditegur dengan cara baik dan sepertinya ada cara lain kok selain dengan hukuman seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Laras. Tepuk tangan untuk Bu Laras yang sudah memberikan pendapatnya tentang mendisiplinkan anak. Ternyata tidak efektif juga. Baik, kita lanjutkan. Topik dalam evaluasi konsep ini, apa itu budaya positif? Yaitu suatu kebiasaan atau nilai-nilai keyakinan yang bersifat positif. Bertujuan untuk apa? Menumbuhkan motivasi intrinsik. Ini yang sangat penting. Bukan motivasi ekstrinsik. Khususnya bagi kita seorang guru. Datang tepat waktu harusnya berkaca pada diri sendiri, bukan karena ada potongan, bukan karena ada penilaian dan lain sebagainya. Kemudian ini menjadi apa? Menumbuhkan pribadi pada peserta didik menjadi orang yang bertanggung jawab dan memiliki budi pekerti luhur serta berakhlak mulia. Jadi budaya positif itu tujuannya menciptakan pembiasaan budaya di lingkungan sekolah yang berpihak pada murid, dapat berkembang menjadi pribadi kritis, dan khususnya mereka harus memiliki rasa tanggung jawab dari apa yang mereka sudah lakukan. Topik dalam eksplorasi konsep ini ada 6 poin yang harus kita selesaikan, kita pelajari dalam siang hari ini. Ada disiplin positif dan nilai kewajiban universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, kita setiap manusia pasti memiliki prinsip dalam hidup. Ibarat ini sebuah perubahan paradigma. Kegiatan kepala tangan seperti ini. Ibarat prinsip hidup itu kita pegang seperti ini. Ketika orang lain memaksa, boleh nggak prinsip hidup Bapak Ibu dipaksa untuk membuka tangan ini? Boleh tidak? Tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu punya prinsip dalam hidup yang tidak boleh orang lain ikut campur dalam memegang prinsip itu. Nah, saya setuju sekali. Jadi kalau dipaksa, otomatis itu harus dibuka dengan cara paksa. Kira-kira apa yang terjadi? Merasa tidak terima? Merasa memiliki apa Bapak Ibu? Emosionalnya juga akan keluar. Kira-kira kontrol diri itu bisa tidak? Kita bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita itu siapa? Diri kita sendiri. Nah, itulah kita dalam memegang prinsip itu. Perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Ada ilusi kontrol. Yang pertama, guru mengontrol murid. Ilusi kedua, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada sebagian bisa, ada sebagian tidak bisa. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan juga bermanfaat. Yang keempat, bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Setuju? Tidak boleh. Kita juga harus bisa menghargai hak anak. Jadi seorang guru tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya memiliki kontrol? Stimulus respon contoh. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa nggak? Tidak akan sama. Saya menilai Pak Arya beda, beliau juga akan menilai Pak Arya. Begitu juga Pak Arya menilai saya juga akan berpandangan juga berbeda. Jadi setiap orang itu memiliki penilaian sendiri-sendiri berdasarkan asumsi kontrol dirinya sendiri-sendiri. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ada juga yang memiliki kontra bahwa semua perilaku baik buruk itu memiliki tujuan. Baik buruk itu pasti memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bahwa diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Mohon maaf, ibu bapak itu tidak bisa mengontrol diri saya. Pemaksaan pada saat bujukan gagal, kolaborasi dan kompetisi menciptakan pilihan-pilihan baru, model berpikir menang kalah, model berpikir menang menang.
Kita orang dewasa sering memaksakan, apalagi kita seorang guru, sering memaksakan kehendak kepada anak. Selesaikan tugasnya harus gini-gini. Padahal mohon maaf, anak memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Sebagai seorang guru harus sadar diri. Semua anak memiliki kemampuan berbeda-beda, tidak boleh disamaratakan. Tingkat kesulitannya juga harusnya berbeda-beda. Kita itu yang harus pahami. Disiplin positif, teori kontrol atau teori pilihan menurut Dr. William Desa. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Setuju. Jadi makna disiplin itu belajar kontrol dari dengan menggali potensi. Jadi ini adalah tuntutan yang akan kita bahas pada hari ini. Ya, jadi ada timbulnya sebuah motivasi intrinsik, ini yang sangat penting. Yang kita lakukan itu harus dari diri sendiri, bukan karena dari orang lain. Kalau bisa. Tapi pada dasarnya seorang guru memang apa ya Bu? Ya, memang kita manusia harus dituntut sempurna. Padahal guru juga ada lelahnya, ada capeknya, butuh penghargaan juga. Ada motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik itu kita perlu penghargaan juga. Teori motivasi. Jadi ini salah satunya ekstrinsik untuk hindari hukuman. Kenapa? Kita datang tepat waktu supaya gaji tidak dipotong. Itu salah satu motivasi ekstrinsik, bukan dalam diri. Untuk mendapatkan imbalan, dia gajinya nggak dipotong. Nah, itu salah satu ekstrinsik. Kalau ekstrinsik untuk menghargai diri sendiri. Oh iya, saya sebagai guru, saya harus memberikan teladan buat anak-anak saya. Berarti saya harus datang tepat waktu. Saya harus mengajar dengan baik. Saya harus memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan, nilai universal dan wujud bahwa keyakinan kelas. Ini adalah model realitas kebutuhan dan 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Apa makna disiplin? Tadi sudah kita jelaskan ya. Makna disiplin telah berubah sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, kejenuhan umum, ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita nilai atau pencapaian suatu tujuan. Ini disiplin, nilai kebajikan. Nilai kebajikan kita berpatokan pada elemen profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bapak Ibu elemen profil pelajar Pancasila? Nah, betul sekali kalian ada 6 elemen profil pelajar Pancasila. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berharap kritis, berkebinaan global, bergotong royong dan kreatif. Berapa ya? 4B, 1K, 1K. Ya, itu ada beriman, bernalar, berkebinaan, bergotong royong, mandiri dan kreatif. Inilah nilai-nilai kebajikan dunia besar yang akan kita terapkan kepada anak kita. Kita memasuki ke poin 2, yaitu tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Teori motivasi tadi sudah sedikit kita singgung bahwa ada motivasi eksternal, kemudian motivasi tereksternal juga mendapatkan imbalan karena ada, dan motivasi internal ini adalah tujuan dari disiplin positif. Ya, jadi bukan karena siapa, bukan karena mendapatkan apa, tapi karena adanya kesadaran dari dalam diri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, bukan karena ingin dinilai orang baik, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan dan sebagainya. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Jadi penghargaan ini adalah pembelajaran yang sangat bermakna bagi saya khususnya. Jadi ternyata pemberian penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Kenapa? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu itu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya itu adalah eksternal, bukan dari dalam diri. Tapi pada hakikatnya sebenarnya kita juga butuh dong penghargaan. Ternyata pengaruhnya cuma ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu ternyata menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Karena apa? Karena kalau penghargaan kita tidak diberikan penghargaan, nggak ada dikasih apa-apapun, kan tidak ada dorongan intrinsik untuk melakukan hal yang baik. Kemudian ketika penghargaan itu sudah tidak ada, kan sama juga kita akan melakukannya. Jadi banyak ada itu dari segi dorongan eksternal. Jadi apa yang dilakukan ketika dihukum oleh penghargaan? Penghargaan menurunkan kualitas. Seperti Abi mendapatkan penghargaan guru terdisiplin selama 3 bulan berturut-turut, yang misalkan. Ada yang lain guru terdisiplin pulang, nah misalkan seperti itu, ya kan? Ada apa yang memutuskan teman tadi ya kan, akhirnya kan saya
silahkan aja bisa. Oke, jadi penghargaan menurunkan kualitas, ternyata penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Contohnya, yang pulang sampai sore nggak ada dikatakan disiplin ya. Pulang sampai subuh pun berangkat subuh pulang subuh pun nggak ada dalam disiplin. Ya karena lupa pinjam atau apa. Nah itu yang perlu kita revisi bahwa kadang penghargaan itu memang mengurangi motivasi dalam diri. Tapi juga terpacu juga adanya kita juga akan datang lebih awal. Ya, jadi bentuk program kebajikan atau apresiasi, beri pengakuan secara khusus. Ada pengakuan nanti saya mengakui disiplin dalam 3 bulan terakhir, ya bagus. Beri pengakuan secara pribadi, terima kasih sudah datang tepat waktu, pulang tepat waktu. Beri pengakuan kepada semua murid atau bergantian. Ya, ini yang harus kita budayakan. Jangan itu saja sesuai mendapatkan sebuah pengakuan atau apresiasi. Beri pengakuan secara konsisten, kalau bisa secara kontinu dan fokus pada proses. Benar kata Bu Lia, bahwa hargai proses anak, jangan hanya nilai akhir yang Bapak Ibu perhatikan. Bisa dipahami ya, karena proses itu jatuh bangun prosesnya ya. Makanya ketika ada piala di gudang itu saya maaf ya, proses meraih itu aja sangat luar biasa. Jadi hargai secara kontinu bahwa mereka juga untuk dapat menghargai. Contoh pengakuan apresiasi. Kemarin saya diperhatikan, rasa empatimu benar sekali. Nah itu biasanya kita tunjukkan kepada siswa yang seperti ini. Sedikit saja, saya tadi dibantu, jujur saya hari ini mempersiapkan ini dibantu oleh siswa. Saya sangat mengucapkan terima kasih sekali. Contoh Asmi, yang anak juga kadang juga apa yang sering ya anaknya, tapi luar biasa ketika diberi tanggung jawab. Tak tolonglah, luar biasa. Di situ guru, itu kan proses yang harus kita hargai anak. Dan ketika dia melakukan pelanggaran saja, namanya anak, kita juga ada motivasi itu juga naik turun. Jadi tolong diperhatikan Bapak Ibu. Jadi saya minta tolong, kira-kira Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya ingat sekali kata-kata ini. Saya pertama kali jadi guru, inilah hukuman yang dilakukan oleh guru waktu itu. Kira-kira Bapak Ibu setuju tidak? Tidak. Ini termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari keliling di lapangan bola basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah tercoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini pernah dulu kita sering melakukan nih Bapak Ibu nih. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan, maaf. Iya kan? Termasuk apa? Lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran kehidupan. Bukan atau konsekuensi? Yakin? Konsekuensi. Kenapa? Apa bedanya dengan ini? Karena pelajaran kehidupan. Betul ya? Hukuman, konsekuensi, hukuman dan konsekuensi. Ya, jadi harus kita bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Tadi saya sudah sharing sedikit dengan anak-anak bagaimana kalau hukuman itu dihilangkan. Setuju Bu? Kenapa? Karena hukuman itu menyakitkan. Karena hukuman itu menimbulkan rasa ketidaknyamanan. Karena hukuman itu menimbulkan rasa yang sangat yang tidak mengenakan. Dan akhirnya timbul mereka rasa dendam. Nah ini salah satunya. Kita harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Kamu tadi ketika upacara bendera tidak memperhatikan dengan baik, tidak mengikuti dengan hikmat, silakan berdiri di depan di depan bendera merah putih dan hormat selama 15 menit. Itu hukuman kan? Malu tidak? Pertama malu kalau mereka masih memiliki rasa malu mereka. Kedua pastinya juga capek menyakiti mereka. Itu juga harus kita perhatikan perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Baik, kita masuk ke restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan cara apa? Kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah ini dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini sebenarnya menjadi sasaran kita.
cara menyelesaikan masalah siswa itu dengan cara restitusi. Ya, jadi inilah perbedaan identitas hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, restitusi itu merupakan pilihan akhir untuk anak-anak kita. Dengan kita belajar apa posisi 5 ciri-ciri restitusi ini. Jadi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Makanya saya selalu mengatakan, kalian boleh berbuat salah, pasti jangan melakukan. Kalian harus bisa memperbaiki kesalahan kalian. Kemudian memperbaiki bukan tawaran, bukan paksaan. Kita memberikan tawaran, khususnya biasanya yang sering ini bapak-bapak ibu wali kelas ya, yang sering bermasalah dengan siswanya dan masalah siswa, ataupun guru BK juga sangat penting, apalagi saya selaku siswa. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, restitusi mencari kebutuhan dasar, restitusi diri ada cara yang paling baik, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini jadinya ditumbuhkan rasa kesadaran diri. Oke, kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Kira-kira kenapa? Agar tidak ditangkap bapak polisi atau karena apa? Keselamatan pertama, kedua tidak melanggar, betul nggak? Peraturan. Karena kalau melanggar, apalagi ada sistem kamera semuanya, kita nanti akan kena sanksi juga. Ya, jadi pada dasarnya inilah keyakinan kelas atau peraturan, contoh peraturan umum. Jadi selama ini kita membuat tata tertib itu kan sekolah yang membuat. Kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu kita membuat kesepakatan bersama yang melibatkan dua orang pihak. Tapi kalau peraturan tata tertib itu yang membuat satu pihak, yaitu siapa? Instansi. Kita membuat tata tertib kan bersama guru. Tapi untuk siapa? Untuk guru atau untuk siswa? Untuk guru siapa yang membuat? Apakah kita? Bukan kan? Yang guru yang membuat ada lebih tinggi daripada kita. Nah, disitulah perbedaan antara tata tertib dan sebuah keyakinan yang dirumuskan dari sebuah kesepakatan. Nah, disinilah peraturan kelas. Ya, kenapa tidak peraturan kelas saja? Timbullah keyakinan kelas. Kemudian lingkungan kelas akan menjadi positif dan menjadi pembiasaan budaya positif yang secara tidak sadar. Oke, yang mana yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Nah, ini contoh kesepakatan kelas. Datang tepat waktu dan mengucapkan salam, menjaga kebersihan kelas atau sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Kemarin kegiatan pra pembelajaran itu kalau bisa berdoa sesudah dan selesainya. Kalau selesai jarang berdoa bisa. Jadi sebelumnya sudah ada perbaikan yaitu berdoa. Selesainya kalau bisa juga berdoa. Itu jadi pembiasaan, akhirnya menjadi budaya positif. Kesepakatan, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Ini menumbuhkan budaya positif akhirnya kepada siswa. Oke, ini adalah kegiatan undangan keyakinan kelas, terdengar, terlihat, berperilaku. Ya, oke. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelas apa? Rasa bentuk apa? Tanggung jawab, disiplin, tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa? Saling menghargai dan menghormati. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Saling menjaga, saling peduli. Dilarang menggunakan narkoba. Jaga keselamatan dan kesehatan diri. Bergantian atau menunggu giliran. Budayakan antri. Gunakan masker. Jaga kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari dalam kelas atau koridor. Jaga kenyamanan kelas. Oke ya, keselamatan, keamanan, menghormati orang lain, sabar, kesehatan ya, menggunakan narkoba, kesehatan. Nah, inilah salah satu keyakinan kelas yang nanti bisa diterapkan dalam kelas Bapak Ibu semuanya. Oke. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Ini yang kita butuhkan. Yang pertama kira-kira apa? Dengan bertahan hidup, kita akan mendapatkan, kita butuh kasih sayang dan rasa diterima, kemudian butuh penguasaan, kebebasan, kesenangan. Bapak Ibu, siswa kita memiliki karakter yang berbeda. Contoh, kira-kira anak si A, Laras yang saya tegur tadi pagi, itu kira-kira dia dalam termasuk apa? Kebutuhan dasar manusia dia butuh apa? Kasih sayang. Kasih sayang. Iya, dia butuh kasih sayang dan rasa ingin diterima. Ya. Ada beberapa siswa yang kadang mereka butuh kebebasan. Dengan cara apa? Mungkin dia tidak suka dengan gaya belajar
bapak ibu yang monoton gitu saja, jadi bebas saya mau belajar, jadi dia tidak obrak. Contohnya siapa? Anak Bularas juga, siapa ada kebebasan, yang membutuhkan kebebasan. Saya perhatikan. Ya, itu salah satunya juga butuh kebebasan anak kita ini. Ya, kita juga harus memperhatikan. Jadi gaya belajar anak kita ini memang berbeda. Penguasaan, yang dia juga harus bisa. Oh ini loh saya penguasa diri dan kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar anak-anak kita yang harus kita ketahui. Baik, ini yang posisi yang sangat penting Bapak Ibu. Di sini akan saya tampilkan sebuah video. Bapak Ibu bisa melihat video ini. Ya, posisi 5 kontrol posisi seorang guru, dan ini sangat penting pembelajaran buat kita semuanya. Oke, bisa menyimak ya Bapak Ibu untuk kita akan membuat posisi guru kontra yang kedua, membuat merasa bersalah. Bagaimana posisi kita membuat merasa bersalah? Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, ya ibu bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya bikin kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ya di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Saya akan kelas ini. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Seperti yang Bapak Ibu buat kita posisi teman. Bagaimana seorang guru ketika menegur siswa yang bermasalah, posisi sebagai seorang teman. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kesenjar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Suami guru itu kesalahan. Ya, posisi pemantau atau monitor seperti apa?
betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi manajer, kira-kira nanti Bapak Ibu bisa memilih posisi mana yang paling tepat. Naren, 5 kali terlambat ya. Gimana Bu? Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Ya oke deh. Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren mau menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, itu kita sudah melihat 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Kira-kira apa saja tadi yang pertama? Posisi kontrol sebagai seorang guru. Yang pertama adalah menghukum. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Kira-kira yang paling ideal yang harus kita miliki sebagai seorang guru itu apa Bapak Ibu? Manajer. Kita bisa refleksi dari sini ya. Berarti kita tipikal yang mana selama ini? Ya, salah tidak? Zolim tak kita sama anak-anak kita dengan menghakimi anak yang begitunya? Jadi di sini terbentuklah. Jadi guru berbuat menghukum itu, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membuat rasa bersalah itu dengan seharusnya, dengan kata ibu kecewa, berceramah, yaitu salah satunya. Teman membuat alasan, tolonglah bantu ibu, bisa jangan terlambat lagi ya. Kita sebenarnya tidak harus seideal selalu menjadi manajer juga. Kita bisa menjadi teman, kita menjadi sebagai pemantau, kita juga bisa menghilangkan dan mengukur apa peraturannya. Kemudian kalau manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan. Karena semuanya tergantung anaknya. Tipikal anak yang seperti apa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Karena semua anak tidak bisa kita akan menyelesaikan cara yang sama. Baik, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan membuat orang bersalah? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi ibu dan demi ibu. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mantap. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kita tanya, dia mencari solusinya sendiri atas masalahnya. Kamu selalu yang paling terakhir atau penutup. Jadi tidak semua siswa, kalau manajer itu ditujukan kalau saya merasa siswa yang memang kritis. Itu cocok diikuti. Nah, yang terakhir yaitu tentang segitiga restitusi. Ini yang akan kita lakukan bagaimana bentuk demonstrasi atau bentuk seperti apa yang bisa kita lakukan kepada anak. Yang pertama adalah stabilitas validasi kebutuhan,
stabilitas identitas dan menanyakan keyakinannya seperti apa. Ini adalah untuk segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Boleh kita menyampaikan seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah kok. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Yang pasti kita sebagai seorang guru, ayo mari menumbuhkan rasa kesadaran diri kepada anak. Ya, seperti sekarang yang kita lakukan, dan semuanya itu keberhasilan itu tidak terletak kepada satu guru, yaitu guru wali kelas saja atau guru BK saja. Yang pasti kita berkolaborasi bersama-sama menyelesaikan setiap permasalahan dari anak-anak kita yang berlatar belakang yang berbeda, yang unik, yang memiliki karakteristik berbeda-beda juga. Kalau validasi kebutuhan, membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang dipenuhinya. Ya tadi, setiap anak kadang ingin memerlukan kasih sayang, kebebasan, penguasaan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan, atau bertahan hidup. Kalau bertahan hidup ya dari segi makan, minum, sandang, pangan. Guru berkata, ini menanyakan keyakinan ya, apa nilai yang kita percaya di kelas yang tadi kita sudah buat sekolah kita. Nilai-nilai universal apa yang harus kita sepakati. Kelas ideal yang seperti apa sih yang kita inginkan. Yang terakhir ini adalah refleksi buat kita bersama. Jadi dari sekian tadi banyak kita pelajari, kira-kira hal apa yang mengubah paradigma kita sebagai seorang guru yang kita dapatkan dari sini. Mungkin saya butuh tanggapan dari Bapak Ibu guru semuanya. Kira-kira dengan sedikit yang kami paparkan, kami sampaikan, kira-kira apa yang didapatkan hal baru yang mengubah paradigma kita selaku guru yang kita dapatkan dalam pertemuan siang hari ini. Silakan Bapak Ibu, Bu Erika, Bu Febri, silakan. Oh, Bu Erika, Bu Febri ya, silakan. Oke. Terima kasih kepada Ibu yang mengubah paradigma saya. Pertama, saya itu lebih tahu mana hukuman, mana konsekuensi. Karena selama hidup yang saya jalani, hukuman itu suatu konsekuensi yang didapatkan. Karena hidup adalah pilihan, jadi ketika dia memilih, otomatis dia akan menerima hukuman yang saya pahami. Ternyata itu bukan mirip dengan konsekuensi. Jadi, Kira-kira apakah kita akan tetap memperlakukan hukuman? kalau menurut saya sebenarnya jujurnya setuju hukuman itu untuk anak awalnya di awalnya. Tapi ketika ibu sudah membelah dua antara hukuman dengan konsekuensi, itu saya kurang setuju pada akhirnya. Pada akhirnya kurang setuju ya. Boleh kita berefleksi bersama ya, kita harus bisa benar-benar bisa memilah antara hukuman dan konsekuensi, itu sangat penting. Ya, jadi saya tahu kenapa dulu kok siswa itu ke saya begitu bencinya karena saya sering menghukum. Itu yang menjadi refleksi saya selama ini. Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kira-kira penting tidak Bapak Ibu tentang makna disiplin dan motivasi intrinsik itu? Erika, Bu Ida, atau Bu Siska? Silakan, Bu Febri. Ya, silakan. Mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik ini itu yang sebenarnya yang sangat dibutuhkan oleh siswa. Kenapa? Apabila mereka tidak mempunyai motivasi intrinsik sendiri, maka kedisiplinan itu tidak akan berlaku panjang. Iya. Nah, jadi mereka yang melakukan sebenarnya bukan kedisiplinan yang mereka lakukan, itu Terpaksaan karena adanya penyakit dan hukuman tadi. tapi tidak menumbuhkan dari dalam dirinya, sehingga kalau dia keluar dari lingkungan sekolah, Dia akan kembali ke kampus. apa yang dilakukan di sekolah ini. Makanya saya tekankan ya ini selaku di sini juga ada banyak pembina ekstrakurikuler. Harapan saya penerapan disiplin dalam organisasi ekstrakurikuler itu juga akan berpengaruh ke lingkungan yang lain. Jadi kita kalau sudah kita pegang lingkungan organisasi dan semuanya berjalan dengan baik dengan siswa kapasitas kita segitu, insya Allah kita bisa akan membentuk budaya positif yang maksimal. Oke, peran amok seperti apa yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini sebagai seorang guru. Nah itulah
refleksi diri bagi seorang saya yang tadi sebuah ternyata pemberian penghargaan itu juga sebuah bentuk penghakiman atau penghukuman, itu juga saya baru tahu tentang hal itu. Kemudian saya akan menjadi yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Secara pribadi, secara perlahan-lahan mungkin saya juga perlu, saya tidak bisa berkaca secara sepenuhnya diri saya sendiri. Saya perlu masukan, perlu kritik dan saran yang membangun dari Bapak Ibu, khususnya dalam mengikuti program guru penggerak ini. Kiranya yang tidak baik bagi saya, masa guru penggerak seperti itu, masa ada seperti ini, tolong diingatkan saya. Terus saya secara pribadi meminta kolaborasi kita bersama dalam mewujudkan budaya positif sekolah ini, sehingga tujuan dari pendidikan yang kita harapkan untuk mewujudkan murid yang merdeka belajar dapat terwujud dengan baik. Itu saja, ada pertanyaan Bapak Ibu. Terima kasih responsinya. Jadi saya tutup untuk penerapan program disiplin positif ini. Hendaknya kita selaku guru harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini saya berharap Bapak Ibu kita koordinasi bersama-sama selaku guru. Setelah selesai pembelajaran, alangkah baiknya kita selalu meminta masukan dari anak-anak kita bersama bagaimana proses pembelajaran kita hari ini, bagaimana yang mereka inginkan untuk ke depannya. Itu yang bisa yang saya bagi secara sedikit hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan kita menjadi guru yang diharapkan oleh anak-anak, guru yang diinginkan oleh anak-anak, dan guru yang akan dikenang sepanjang masa mereka karena memberikan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna buat hidup anak kita. Terima kasih. Saya tutup. Mohon maaf atas yang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup bersama. Biasanya kesehatan itu timbul dari pikiran positif kita. Kalau kita berpikiran kita pasti bisa, kita sehat pasti bisa, dan kita akan semua insya Allah. Baik anak-anak ibu semuanya, hari ini sering ibu menyampaikan bahwa yuk budayakan positif sekolah. Seperti apa itu budaya positif? Banyak sekali kegiatan budaya positif yang harus kita kembangkan, khususnya dalam membuat kesepakatan kelas. Perlu kalian ketahui, kenapa sih orang naik kendaraan motor roda 2 itu harus menggunakan helm? Kenapa? Karena ada tata tertib. Ada lagi jawabannya mungkin? Karena adanya keamanan. Keamanan itu berkaitan dengan apa? Keselamatan. Betul sekali. Betul sekali. Jadi keamanan itu berkaitan dengan keselamatan seseorang. Tidak hanya tentang tata tertib, tapi karena ada kesadaran diri tentang rasa aman dan selamat. Ini yang harus kita akan gali, yaitu tentang keyakinan dan kesepakatan kelas yang akan kita buat. Kalian tahu tata tertib yang dibuat oleh siapa? Tata tertib itu yang membuat satu pihak atau kedua belah pihak biasanya? Satu pihak, betul sekali. Jadi tata tertib itu ketika kalian masuk sekolah tidak bisa tata tertib sekolah. Kalian dilibatkan tidak? Tidak, hanya disosialisasikan. Nah, yang daripada itu makanya di kelas kita akan membuat keyakinan dengan salah satunya membuat kesepakatan kelas. Jadi masing-masing siswa nanti kita akan kasih sesuai mana warna kesukaan kalian yang akan kalian pilih ya, untuk contoh misalnya saling menghargai dan menghormati, contoh itu. Kemudian apa lagi? Ada dikit tidak boleh ngomong jorok atau carut. Oke, ada lagi? Nah, nanti dari kalimat itu setiap siswa boleh, yang pasti harus berbeda-beda kalau bisa ya. Jadi nanti akan ditempelkan ke depan, kemudian akan kita klasifikasikan contohnya. Tapi nanti akan kita buat kalimat yang bentuk negatif, akan kita buat positif. Contohnya,
tidak boleh ngomong bicara jorok. Nanti kita harus keluar dengan kalimat positif. Kata tidaknya, kata apa? Bisa ya? Boleh. Contoh misalkan datang ke sekolah tepat waktu, misalnya gitu. Kemudian banyak sekali, khususnya nanti di dalam kelas ini yang harus disepakati secara bersama. Dan nanti harus ditetapkan nih, harus tanda tangan secara bersama juga. Dan harus dipatuhi dan ditaati secara bersama-sama. Boleh? Apa? Dibukuin. Oh, biasanya di permukaannya dibuat. Belum kelompoknya. Oke, silakan. Kalian boleh membuat sesuai dengan keyakinan kalian dan harapan kalian akan menjadi positif. Kemudian akan terbentuk keyakinan kelas yang baik dan akan terbentuk suatu peraturan kelas. Nah, kemudian contohnya memulai dan mengakhiri suatu kegiatan dengan ya jadi nanti kita akan klasifikasikan dengan berdoa dulu, kemudian saling menghargai dan menghormati sama teman dan sebagainya. Silakan. Sama seperti kita membuat kesepakatan bersama. Kira-kira yang sudah selesai, hitungan 5 bisa ditempel ke depan ya. Depan sama Syarifah, 1, 2, 3, yuk. Langsung belakangnya, ikuti belakangnya. Tempel yang kami yuk. Sini saya. Yuk, tempel yang kami. Yuk, ikutin. Ayo ikutin dari 1 ke 2. Gaya kalian. Dan saya minta perwakilan dari satu deretan kanan, satu deretan kiri, satu maju depan membacakan hasil dari tulisan kesepakatan dari teman-temannya. Siapa yang main dari kiri? Dari kanan siapa? Ya, silakan. Reva langsung sembuh dia. Kok kiranya soalnya positif dia. Aku harus sehat. Oke? Ya. Salah satu ya. Silakan dibaca. Punya Rafa. Oke, memiliki sikap toleransi, tidak boleh membuli, selalu jujur dalam tindakan dan perbuatan, saling mencintai satu sama lain. Oke ya. Punya Sherry, berbicara dengan teman sekelas menggunakan kata-kata yang sopan, jaga image ketika bicara ya, kita kelas perempuan. Oke, terus menggunakan enggak? Terus Selanjutnya punya Cahya, biasakan untuk selalu jujur, meluangkan waktu untuk hal-hal yang baik, terapkan 5S, saling berbagi dan peduli. Oke. Lanjut. Audrey Natasha, sebelum belajar sebaiknya membersihkan kelas terlebih dahulu supaya nyaman belajarnya dan saat meminjam barang milik temannya segera kembalikan. Ada yang suka ngambil tanpa izin yang punya? Nah, itu tolong diperhatikan ya. Lanjut. Ega, harapan saya untuk kedepannya menjaga kebersihan kelas dan tidak membuang sampah di bawah meja. Oke, kita golongkan ya. Berarti tentang membersihkan kelas, berarti menjaga kebersihan kelas di sini. Selanjutnya punya Balkis. Harapan saya untuk kedepannya semoga di dalam kelas tetap menjaga kekompakan dalam bekerja sama dan tidak hanya melibatkan satu belah pihak saja. Oke, kerja sama, memiliki toleransi sama, tidak membuli, selalu jujur. Mana? Nah, sama ya. Oke, terus Nurati Anggraini, saling menghargai dan menghormati sesama teman ataupun sama dengan guru, berarti sama ya. Untuk jujur nilai-nilai kebaikan ini. Oke, lanjut. Punya Nur Fitria, tidak membeda-bedakan teman, pentingnya solidaritas terhadap lingkungan sekitar, belajar dengan enjoy dan nyaman. Oke, sama ya. Oke. Dan terakhir punya Anugerah Dinayari Putri. Berharap jika ada kegiatan setiap anak mendapatkan peran secara gantian. Jangan jadi NPC ya. NPC itu apa? Itu kayak terima bersih aja gitu. That's right. Oke, berharap jika ada kegiatan setiap anak mendapatkan peran secara kekompakan. Kebersihan
Bicara ada kompak tadi. Kita mana kita? Oke, kita belakang. Oke. Jika siswa terlambat atau sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas, siswa akan dipanggil oleh guru kelas untuk dipertanyakan lebih lanjut. Oke, ya ini berarti sekretaris kelas harus berkoordinasi dengan wali kelas. Oke, selanjutnya dari Rizmi, siswa atau siswi menggunakan handphone sesuai kebutuhan apel yang telah ditentukan oleh guru. Konsekuensinya, handphone bisa dikumpulkan dan Kembalikan pada waktunya. Boleh dikumpulkan atau disita kalau ketemu ya, boleh. Nggak boleh tuh siswa menggunakan handphone. Oke. Selanjutnya ini gak ada nama. Saat jam pelajaran tidak boleh makan, saat bel sudah berbunyi, siswa tidak ada yang di kantin lagi. Oke, berarti ke nilai ini ya, tata tertib. Oke. Selanjutnya gak ada nama lagi. Saling menghargai satu sama lain, menerapkan sikap toleransi. Menghargai satu sama lain. Mana tadi ya? Toleransi sama. Oke, terus. Oke, selanjutnya jangan kabur saat sudah tahu jadwal piketnya. Membersihkan sampah yang ada di kelas. Oke, ini sama ya dengan ini ya. Oke. Oke, lanjut. Oke. Harapan saya untuk kelas ini semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi dan bisa mengembangkan kreativitas agar lebih maju lagi. Oke, keren ya. Kekompakan ya, kekompakan terus ya mulai nampak. Gimana ini? Harapan saya tentang harapan ya. Ini tentang harapan. Oke. Harapannya banyak ya. Melakukan piket kelas, menjaga kebersihan kelas. Oke, ya banyak. Terus yang terakhir, tidak boleh berteriak-teriak di kelas. ada yang suka berteriak-teriak ya. Bekerja sama dalam mengerjakan tugas, bukan hanya menerima jawaban saja. Masih ada yang kayak gitu ya. Bukan bekerja sama dengan dalam mengerjakan tugas, bukan hanya menerima jawaban saja. Terus yang terakhir, berani Berani mencoba. mencoba. Itu kayak yang Rindu bilang tadi. Berani mencoba. Ya. NPC ya. NPC ya. NPC ya. Berani tiga. Menghormati itu termasuk udah toleransi ya. Menyayangi, mencintai, saling peduli itu sudah termasuk dalam situ. Tidak membeda-bedakan teman. Pentingnya solidaritas. Udah ya, menghargai harapan saya ke depannya baik lagi dan bisa mengembangkan kreativitas. Oke, yang ketiga yang tadi masukkan tentang jangan jadi NPC ya. Berharap jika ada kegiatan, nah apa ini? Mendapatkan kira-kira apa? Kalimat yang bisa membentuk keyakinan kelas, kesepakatan yang bisa kita ingin. Apa? Berperan aktif dalam semua kegiatan ya. Baik belajar dalam kelas maupun pekerjaan tugas. Contohnya tentang pekerjaan Nadine itu kan tidak kelompok yang mengerjakan, tapi kebersamaan dalam kelas ya. Kemudian yang keempat, jika siswa terlambat atau sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas, siswa akan dipanggil oleh guru kelas untuk dipertanyakan lebih lanjut. Kira-kira tentang apa ini? Nilai apa? Disiplin. Berarti kita membuat kata apa? Sekolah Menerapkan sikap disiplin. menerapkan sikap disiplin. Itu nilai kebajikannya bukan? Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah tepat waktu. Sekolah tepat waktu. Ini adalah nilai disiplin. Oke, yang kelima, saat jam pelajaran tidak boleh makan. Siswa menggunakan handphone. Apa? Tertib. Nilai apa kira-kira kalimat apa yang bisa kalian susun dengan kesepakatan ini? Konsekuensi handphone ini tentang penggunaan handphone. Saat jam pelajaran tidak boleh makan. Saat bel sudah berbunyi, siswa tidak ada yang makan di kantin. Apa? Tinggal satu lagi. Kalau yang makan itu bisa ke nomor 2 sih, Saling menghormati, menghargai antar teman sekelas. Oke. Kalau penggunaan handphone tentang apa? Tentang apa? Disiplin boleh apa?
pembelajaran, bukan digunakan untuk main atau di luar jam pembelajaran. Penggunaan handphone pada saat jam pembelajaran, pada saat jam pembelajaran. Oke? Bisa dipahami dari kelima. Satu, coba dibaca bersama. Menjaga kebersihan dan kenyamanan kelas. Oke, yang kedua. Saling menghormati dan menghargai antar teman sekelas. Oke, tiga. Berperan aktif dalam semua kegiatan. Empat. Datang ke sekolah tepat waktu. Datang ke sekolah dengan tepat Waktu. Lima. Penggunaan handphone Pada saat jam pembelajaran. Nah, jadi kelima ini sudah disebut dengan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas bersama. Dan semuanya setuju mengenai hal ini? Setuju. Setuju? Setuju. Kita sepakati bersama? Iya. Oke, kita sepakati bahwa di kelas FKK 2 hari ini menentukan keyakinan kelas ada 5 poin yang kita sepakati bersama. Oke, minta tolong masing-masing kelas untuk tanda tangan di masing-masing kertasnya. Nanti kalau seandainya ada yang melakukan pelanggaran, saling mengingatkan ya. Oke. Besok kita buat di sini keyakinan kelas ini. Oke, lanjut. Oke. Sebenarnya kalau untuk makan dan minum itu, kalau makan biasanya sambil belajar jarang ya, kecuali diberikan waktu oleh gurunya. Tapi kalau minum, di sela-sela perhatikan saling mengingatkan satu dengan yang lain antar temannya. Ketika ada temannya yang lupa atau mungkin melakukan kesalahan dari kelima keyakinan yang kita buat dan kesepakatan ini. Untuk selanjutnya kita